sekarang publik disuruh percaya begitu saja. Ini negara demokrasi, bukan acara sulap di televisi. Tokoh yang pernah menjadi korban ketidakadilan hukum pun akhirnya angkat suara. Apapun yang dikatakan Jokowi dianggap sebagai kebohongan. Dan publik pun kini mulai bertanya, jika ijazah itu asli dan tidak ada masalah, kenapa Jokowi harus menyerahkannya diam-diam? Tunjukkan saja ke publik, ke wartawan. Kenapa bukan sejak awal disampaikan? Jika ijazah ini otentik, kenapa para pemimpin negeri tak ada yang membelanya secara terbuka? Kenapa diam 1000 bahasa? Padahal dulu dia berkuasa. Apakah ini pertanda bahwa Pak Prabowo pun sedang menunggu arah angin politik? Kemana anginnya ini berhembus, di situ akan mengikuti. Apakah begitu? Tapi yang pasti bagi kita semua, kebenaran tak boleh diserahkan diam-diam. Pengakuan lisan. Kita butuh bukti otentik di ruang publik. Jika pemimpin merasa perlu sembunyi-sembunyi untuk membuktikan ijazahnya sendiri, maka rakyat punya kewajiban moral untuk terus bertanya. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin tadi. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Tema pertama kita, pengakuan Jokowi serahkan ijazah ke polisi sulit dipercaya. Ya, gimana mau percaya ya? Track recordnya seperti itu. Jadi mari kita bahas kabar dari rmol.id ini. Jadi kalau sahabat ada yang ingin berkomentar, bertanya, menyanggah atau apapun, silakan langsung ya. Sampaikan saja, terbuka saja. Jadi ijazah diserahkan katanya. Dan rakyat diminta percaya tanpa bisa melihat langsung. Karena nggak dilihatin kan. Ya, Presiden Jokowi akhirnya mengaku ijazah SMA dan S1 sudah diserahkan ke polisi. Tapi anehnya, tidak ada yang melihatnya. Tidak ada yang tahu bentuknya bagaimana. Lalu, sekarang publik disuruh percaya begitu saja. Ini negara demokrasi, bukan acara sulap di televisi. Raja bohong tambah berbohong, kata Ahmad Fauzi ini. Ya, Polda Metro membenarkan penyitaan ijazah Jokowi dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu. Katanya untuk pengujian laboratorium forensik. Tapi kenapa tidak ditunjukkan ke publik? Kan biasa ya bukti ditunjukkan. Apakah transparansi kini hanya berlaku untuk rakyat kecil? Sementara kekuasaan cukup bersabda saja? Jangan begitu. Buniyani, tokoh yang pernah menjadi korban ketidakadilan hukum pun akhirnya angkat suara. Apapun yang dikatakan Jokowi dianggap sebagai kebohongan. Dan publik pun kini mulai bertanya, jika ijazah itu asli dan tidak ada masalah, kenapa Jokowi harus menyerahkannya diam-diam? Tunjukkan saja ke publik, ke wartawan. Kenapa bukan sejak awal disampaikan? Dibuka terang benderang. Iya kan? Apakah karena yang sebenarnya diserahkan itu adalah lembaran kertas penuh teka-teki, bukan bukti otentik? Atau karena dokumen itu justru mengandung lebih banyak pertanyaan daripada jawaban? Jangan begitu. Lucunya, tujuan penyitaan ini bukan untuk mengungkap kebenaran ijazah, tapi untuk mengejar pelaku penyebar hoax dalam tanda petik. Artinya yang diperiksa ini bukan keaslian, tapi siapa yang berani bertanya itu yang diperiksa.
Ini seperti membakar termometer karena suhu tubuhnya menunjukkan demam. Masalahnya bukan di yang mengungkap, tapi yang ingin disembunyikan. Dan pertanyaan terakhir, yang menampar nurani bangsa, jika ijazah ini otentik, kenapa para pemimpin negeri tak ada yang membelanya secara terbuka? Kenapa diam 1000 bahasa? Padahal dulu dia berkuasa. Apakah ini pertanda bahwa Pak Prabowo pun sedang menunggu arah angin politik? Kemana anginnya ini berhembus, di situ akan mengikuti. Apakah begitu? Tapi yang pasti bagi kita semua, kebenaran tak boleh diserahkan diam-diam. Pengakuan lisan. Kita butuh bukti otentik di ruang publik. Jika pemimpin merasa perlu sembunyi-sembunyi untuk membuktikan ijazahnya sendiri, maka rakyat punya kewajiban moral untuk terus bertanya. Kan begitu. Jadi kalau sahabat Ermo semua tidak puas dengan narasi tunggal media arus utama, kalau Anda percaya bahwa rakyat berhak tahu, jangan diam, ya jangan hanya scroll. Klik subscribe RMOL TV sekarang. Karena di tengah negara yang penuh pengaburan, suara Anda adalah cahaya perlawanan. Sepakat ya? Oke. Rakyat yang mana? Jadi pertanyaan yang sangat klasik ya, kalau ditanya rakyat yang mana? Rakyat awam semakin bingung dengan ijazah Jokowi. Katanya disita tapi tak diperlihatkan. Polisi bikin resah. Rakyat hukum dipermainkan sudah jelas. Jokowi tak punya ijazah. Satrio Piningit, apa ini ya? Satrio Piningit sudah muncul di YouTube-nya. Tanda tanya politik AA mau. Waduh, siapa itu? Oke, ada lagi apa nih ya? Angin kagak punya KTP bro, rakyat sudah cerdas katanya ya. Oke. We walk the talk, not only talk the talk. Gak usah protes penulisannya ya, karena itu bukan English. Biasanya barang bukti ditunjukkan ke publik seperti narkoba atau senjata tajam. Mengapa ini tidak ditunjukkan bila telah disita? Iya, itulah pertanyaan kita. Kan biasa ya, bukti-bukti itu tinggal ditunjukkan saja gitu. Selesai gitu. Kenapa penuh kerahasiaan? Biasanya dalam kerahasiaan ada ruang gelap. Biasanya dalam ruang-ruang gelap di situ terjadi transaksi. Kan begitu. Siapa sebenarnya yang sedang dilindungi, kebenaran atau kekuasaan? Wah, ini pertanyaan retorik ya. Tidak perlu kita jawab, sudah jelas. Tentu kebenaran. Pak Jokowi terhebat sepanjang masa. Wah, ini satir apa sarkas ini ya?